Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, saudara-saudariku yang saya cintai, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membaca hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang berkaitan dengan sifatun min sifatillah azza wa jal, sifat di antara sifat-sifat Allah azza wa jalla yang wajib kita imani. Sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang akan kita baca hadisnya pada kesempatan ini, yaitu berkaitan dengan sifatul farh lillahi ta'ala. Sifat al-farh, yakni Allah Azza wa Jalla bahagia. Allah Azza wa Jalla bersifat bergembira, bahagia. Dan ini wajib kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Dan pembahasan bab sifat bagi Allah Azza wa Jalla ini disebutkan oleh para ulama ahlus sunnah bahwasanya tidak boleh kita menetapkan sifat bagi Allah terkecuali sifat yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya. Sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Di mana kita mendapatkan Allah Azza wa Jalla menetapkan bagi dirinya sifat tersebut? Pertama dari Al-Quran, dan yang kedua dari hadits Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Maka bab pembahasan tentang sifat-sifat Allah, tidak boleh kita menetapkan sifat Allah kecuali sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Kecuali sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Yang kedua, cara menetapkan sifat Allah, bagaimana kita mendapatkannya? Melalui khabar, melalui wahyu. Yaitu di sini melalui Al-Quran dan
hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sahihah. Nah, yang ketiga, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla ini adalah sifatnya, tidak boleh kita mengingkarinya. Tidak boleh kita mengingkarinya. Tidak boleh kita mengingkari sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla yang Allah tetapkan bagi dirinya. Siapa saja yang mengingkari sifat Allah, sama saja dia mendustai Allah Azza wa Jalla, mendustai kalam Allah Al-Quran, mendustai hadith Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, di antara manhaj metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan sifat Allah, menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla kama yaliku bi jalalillahi azza wa jalla wa azamatih. Menetapkan sifat yang Allah sifatkan bagi dirinya di dalam Al-Quran atau dari hadits Rasulullah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah azza wa jalla, biduni tahrifin wala ta'til wala tashbihin wala tamthil, dengan tanpa mentahrif ayat-ayat sifat tersebut, dengan tanpa mentakwil, didatangkan maknanya yang lain. Harus kita tetapkan makna zahir ayah, tidak boleh ditakwilkan. Tidak boleh ditakwilkan dan tidak boleh ditaktil, tidak boleh dihilangkan maknanya lalu didatangkan lalu mengatakan Allahu a'lam bi muradih. La. Tapi ditetapkan zahir maknanya. Nah, pada kesempatan ini jamaah, kita akan membaca hadis dan kemudian penjelasannya oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizallahu taala tentang sifatul farah lillah azza wa jalla. Terdapat dalam hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, dan hadis ini muttafaqun alaih, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, lallahu ashaddu farhan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin famfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Nabi kita yang mulia sallam bersabda, sungguh Allah azza wa jalla asyaddu farhan, sungguh jauh lebih berbahagia, bergembira, bi taubati abdihi, dengan taubatnya hambanya. Lihat, seorang hamba sudah berdosa, bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat pun manusia ini menggunakan nikmat dari Allah. Siapa yang bisa bermaksiat tidak menggunakan nikmat dari Allah? Tidak ada. Tidak ada satupun dari makhluk ini mampu melakukan maksiat dengan tidak menggunakan nikmat dari Allah. Tidak ada. Tapi lihat, Allah Ghafurun Rahimun. Ketika hambanya bertaubat, lallahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Sungguh Allah azza wa jalla jauh lebih bahagia, lebih bergembira dengan taubat hambanya. Hina yatub ilaih, saat hambanya ini mau kembali bertaubat kepada Allah. Min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falah, daripada salah seorang dari kalian dahulu dia dalam safar, bi ardi falah, di tengah padang pasir, famfalatat minhu, tiba-tiba ontanya
kendaraannya ya lepas darinya. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuh fa aisa minha. Kendaraan atau ontanya lepas, membawa bekal saparnya, makanannya, minumannya, semuanya dibawa lari oleh ontanya. Sampai seorang hamba ini putus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatih. Karena dia sudah putus asa, tidak bisa mengejar dan mengetahui sudah kemana ontanya membawa bekal saparnya. Tinggal dia menunggu kematian di tengah padang pasir. Nah, fa'ata sajaratan fattaja'a fi dhilliha, lalu dia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah pohon tersebut. Wa qad aisa min rahilatih, dan dia sudah berputus asa dari ontanya yang sudah lari darinya. Fa bainama huwa kadzalika idh huwa biha qa'imatun indahu. Ketika dia sedang berbaring berteduh dalam keadaan putus asa di bawah pohon, tiba-tiba idh huwa qa'imatun indahu, idh huwa biha qa'imatun indahu, tiba-tiba ontanya datang. Tiba-tiba ontanya datang, ya, lengkap membawa makanan dan minuman, bekal saparnya. Fa akhadha bi khitamiha, lalu segera dia mengambil tali ontanya. Faqala min syiddatil farah, karena sangat bahagianya melihat ontanya yang sudah datang kendaraannya, dia mengatakan apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Akhta'a min syiddatil farah. Dia mengatakan, ya Allah, sungguh engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Saking gembiranya, saking senangnya. Nah, bagaimana gembiranya seseorang, dia sudah berada di tengah padang pasir dan ma'ruf seseorang di tengah-tengah sapar, dia sendirian, ditinggal oleh kendaraannya, bekalnya tidak ada, minumannya enggak ada, dia tinggal menunggu kematian. Bagaimana bahagianya ketika tiba-tiba kendaraannya, ontanya datang. Dan Allah Azza wa Jalla jauh lebih berbahagia ketika melihat ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala menjelaskan dalam hadis ini fi itsbatu sifatul farah lillahi azza wa jalla, terdapat menetapkan atau ketetapan sifat al-farah, bahagia bagi Allah. Wa annahu yafrahu bi taubati 'abdihi, bahwasanya Allah bahagia, bergembira dengan taubat hambanya. Wa fihi isbatut taubah, dan dalam hadis ini juga wajib bagi kita menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla menerima taubat hambanya. Wa annahu azza wa jalla yatubu ala 'abdihi idza ma aqbala ilaihi bi ikhlas. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat hambanya apabila hambanya datang bertaubat dengan ikhlas. Wa taubatu ma'naha, dan taubat ini maknanya ar-ruju', kembali dari seseorang melakukan kemaksiatan, dia kembali kepada Allah, kembali taat. Fallahu jalla wa ala ya'udu ala 'abdihi birridha badalul ghadab. Allah Azza wa Jalla kembali ridha kepada hambanya bila hambanya tersebut bertaubat. Ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan, Allah murka padanya.
Tapi manakala hamba ini bertaubat, Allah kembali ridha kepadanya. Wabil maghfirati badalul adab. Dengan taubatnya Allah menggantikan siksaan dengan ampunan. Wa min asma'i subhanahu wa ta'ala at-tawwab. Dan di antara nama Allah Azza wa Jalla at-tawwab, Allah yang maha menerima taubat. Allah Azza wa Jalla yang maha menerima atau memberikan taubat. Nah, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 160, wa ana at-tawwabur rahim. Wa ana at-tawwabu ar-rahim. Dan aku adalah at-tawwab yang maha memberikan taubat, ar-rahim yang maha kasih. Nah, yang maha kasih sayang. Ay katsirut taubah ala ibadih. Allah Azza wa Jalla banyak memberikan taubat kepada hambanya. Tapi isbatut taubah lillah. Maka dalam hadis ini juga wajib bagi kita menetapkan Allah Azza wa Jalla menerima taubat hambanya. Nah, lallahu asyaddu farhan bi taubati abdihi. Allah menerima. Ya, bagaimana tidak menerima? Allah bergembira, Allah senang ketika hambanya bertaubat. Ya. Dan ini adalah kabar gembira bagi manusia yang telah tenggelam dalam kemaksiatan, larut sepanjang umurnya dia telah gunakan jauh dari jalan Allah Azza wa Jalla. Maka sadarlah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni semua dosa. Janganlah kita putus asa. Ayat yang sangat atau kabar gembira bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada hamba-hambaku yang telah tenggelam dalam dosa-dosa kemaksiatan, padahal mereka menggunakan nikmatku, mereka yang melakukan kemaksiatan menggunakan nikmat Allah. Bukankah sehatnya adalah nikmat dari Allah? Bukankah mobil yang dia miliki, mobil yang mewah adalah nikmat dari Allah? Seluruh dirinya adalah nikmat dari Allah apa yang dia miliki. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Banyak dari manusia ini tenggelam melakukan kemaksiatan, dia lupa. Dia tidak akan pernah mampu melakukan kemaksiatan terkecuali dengan menggunakan nikmat Allah. Karenanya di antara kalimat yang sangat memberikan pelajaran kepada orang yang beriman, Anda apabila ingin melakukan kemaksiatan, carilah bumi yang bukan milik Allah. Carilah bumi di luar bumi Allah Azza wa Jalla. Kemana Anda akan pergi? Tidak ada. Bila Anda ingin melakukan kemaksiatan, carilah bumi di luar bumi Allah. Tidak ada, tidak akan Anda temukan. Carilah kenikmatan rezeki yang bukan dari Allah, tidak akan Anda bisa menemukannya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam kemaksiatannya, melampaui batas. Mereka melampaui batas menggunakan nikmat Allah, bermaksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari mengharapkan rahmah dari Allah Azza wa Jalla. Selama Anda masih hidup, diberikan kesehatan, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan, Allah masih membuka pintu taubat.
La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa apabila Anda ingin bertaubat dengan benar, ikhlas, menyesali perbuatan dosa-dosa, berazam yang kuat untuk tidak kembali lagi melakukan keburukan, kemaksiatan yang telah Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan Allah Azza wa Jalla Ghafurun Rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Al-Ghafur, yang maha memberikan ampunan, Ar-Rahim, yang maha rahmah kepada hambanya. Maka jamaah, setiap hari kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Sebelum datang penyesalan yang tidak ada sedikit pun manfaat penyesalan. Yaumun la yanfa'un nadam. Ketika orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka dan para pendosa yang tidak bertobat kepada Allah dilemparkan ke dalam neraka, mereka sorak. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal salihan, agar kami melakukan satu saja amalan saleh. Ghairul ladzi kunna na'mal, tidak seperti yang dulu kami lakukan, kemaksiatan, tenggelam dalam dosa. Allah Azza wa Jalla menjawab mereka, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Tidakkah dulu di dunia kami telah memberikan untuk kalian umur ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara, umur yang cukup bagi orang yang berpikir apabila dia mau berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan, Rasulullah, ayat-ayat Allah Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, semuanya memberikan peringatan kepada kita. Maka Allah sampaikan kepada mereka, fadzuku, sekarang rasakan, sudah nggak ada waktunya lagi. Fadzuku fama lidzalimina min nasir. Rasakan siksaan itu, tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang berbuat zalim. Nah, sebelum waktu ini datang, di dunia ini Allah membuka taubatnya untuk kita jamaah. Dan jangan pernah kita berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis ini wajib bagi kita menetapkan sifatul farah lillah. Allah bergembira. Allah Azza wa Jalla bergembira dengan taubat hambanya. Dan sekaligus hadis ini anjuran kepada kita agar kita segera bertaubat kepada Allah dan jangan sampai putus asa dari rahmah Allah Azza wa Jalla. Padahal jamaah, Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan kita bertaubat. Allah bukan butuh dengan taubat kita. Tidak. Karena bagaimanapun si fulan atau seorang hamba ini melakukan kemaksiatan, itu sedikit pun tidak mengurangi kerajaan Allah. Demikian juga bagaimanapun takwanya si fulan atau bagaimanapun takwanya seluruh penduduk yang ada di bumi ini, misalnya semuanya dalam keadaan paling taat kepada Allah, itu tidak menambahkan keagungan dan kebesaran Allah. Karena Allah sudah maha besar. Allah sudah maha kaya, maha perkasa. Nah, Allah tidak membutuhkan. Allah tidak membutuhkan kita. Saya menjelaskan, fa'idha tubna lam yazid fi mulki syai'an. Apabila kita bertobat, itu tidak sedikit pun tidak menambahkan kerajaan Allah. Wa idza lam natub lam nunqis min mulkihi syai'a. Apabila kita tidak bertobat, itu sedikit pun tidak mengurangi kerajaan Allah pula.
Walakin Allah yafrahu bidzalika takarruman wa lutfan minhu subhanahu wa ta'ala bi ibadihi. Akan tetapi Allah di sini berbahagia, bergembira, takarruman wa lutfan, sebagai bentuk memuliakan, ya, dan bentuk sayangnya kepada hambanya jalla jalaluh. Li'annahu yuridu lahum al-khair wan najah wal fawz, karena Allah menginginkan dari hambanya ini kebaikan, selamat, ya, dari api neraka. Wala yuhibbu lahum al-kufr wal adab, dan Allah tidak menyukai, ya, pada hambanya ini kekufuran. Allah tidak menginginkan pada hambanya ini disiksa. Wa innama yuhibbu lahumut taubah wal maghfirah wan na'im. Akan tetapi sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menginginkan bagi hambanya dia bertobat. Allah menginginkan bagi hambanya ampunan, dan Allah menginginkan bagi hambanya memberikan nikmat. Nah, wa hadza kulluhu min fadlihi subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah merupakan karunia Allah Azza wa Jalla. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, inilah di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang wajib kita tetapkan, yaitu sifatul farah. Berarti setiap kali seorang dia bertobat kepada Allah, setiap kali itu Allah berbahagia kepadanya. Allah berbahagia melihatnya, dan sungguh manusia ini tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa at-tawwabun, yaitu orang yang banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nas'alullah at-taufiq. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.